Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama kali berkhitan dalam kitab Sahih Muslim adalah Ibrahim alaihissalam, wa umruhu thamanuna sanah. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun. Bil Qudum, diterjemahkan sebagian ustadz bil Qudum, dibukanya kamus pakai kampak. Banyaklah orang takut masuk Islam. Islam baik, rahmatan lil alamin. Islam ini sejuk, menenangkan, cakapnya tak kasar, salat dan bersyahadat, berzikir dan bertasbih, bertakbir, lembut, baik Islam. Tiba-tiba gara-gara ustadz ini berceramah, yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim umur 80 tahun pakai kampak. Padahal makna bil Qudum menurut salah satu makna artinya berkhitan di sebuah kampung namanya Qudum. Nama kampung tuh Kampak. Di Riau ada namanya kampung. Apa nama kampungnya? Si Kampak. Jadi jangan takut-takuti umat. Islam ini adalah rahmatan lil. Jangankan menyakiti manusia, menyakiti kambing aja dalam Islam tak boleh. Datang orang menyeret kambing, ditariknya kambing di depan Nabi Muhammad SAW. Setelah ditariknya kambing, dijatuhkannya kambing itu ke lantai, dipijaknya ke belah kambing, diasahnya mata pisau di depan mata kambing. Marah Nabi Muhammad SAW. Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kau mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Tak boleh mengasah mata pisau di depan mata kambing. Makanya dulu waktu saya kecil, kalau ada orang mau hari raya kurban mengasah pisau, oh jangan kau asah depan mata kambing, pergi asah di belakang. Ditarik telinga kambing yang panjang, ditutupkan ke matanya supaya tak nampaknya mata pisau. Sedang menakut-nakuti kambing aja tak boleh, apalagi menakut-nakuti Bang, tanahku luas, sawitku banyak, duitku kasih, tapi kalau kau macam-macam. Tapi ibu-ibu dari Aceh Tenggara nih orangnya baik-baik semua. Kemarin pas saya udah naik mobil, pas mau pulang, om manggil-manggil mereka, Ustaz, buka kaca, kami lawat nih, Ustaz. Ada pula satu yang bilang, I love you gitu. Pas saya tengok, rupanya nenek-nenek. Alhamdulillah. Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Menyembelih kambing dengan baik, menyembelih lembu dengan baik, menyembelih onta dengan baik. Bagaimana cara menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Bismillahi Allahu Akbar, sekali potong mati. Kalau memukul lalat, tidur siang, datang lalat masuk ke hidung, ke mata, tak boleh disiksa. Jangan menyiksa binatang. Tiba-tiba ada ibu bapak tangkap lalat, hari Senin cabut kakinya satu. Lalat, kau kasih tahu sama kawan-kawan yang lainnya, jangan sampai kemari lagi. Digigit kalajengking, ditangkap, tak langsung dibunuh, dicabut capitnya satu, tak boleh. Maka sekali pukul langsung mati. Begitu ajaran kepada binatang, kepada nyamuk, kepada lalat, apalagi kepada manusia. Itu maka tausiah ini tak boleh lama-lama, karena tak boleh melihat masyarakat menjadi ikan salai kepanasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu yang sedang mengandung anak, banyak-banyak berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Bapak-bapak,
yang sedang menidurkan anak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Mana biniku telah lama kali beli kangkung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap, salah, dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 level tangga kemuliaan, naik ke dalam surga Jannatul Firdaus. Banyak-banyak solawat, apa pula bersomat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif panjang, Asma. Kalau pendek tak pakai alif, Asma, itu sesak napas. Mohon maaf Bu Asma, jangan tersinggung. Asma, emak si sahabat Nabi. Asma nih emaknya tak Islam, emaknya tidak Islam, datang ke kota Madinah, rindu kepada anak. Apakah kalau berbeda agama lalu hati tak rindu? Tetap rindu, adik beradik, emak dengan ayah. Lalu datang dia menjenguk anaknya. Asma takut menjumpai emaknya karena emaknya tak Islam. Dia melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan menengok ikan yang ganas, maka jangan digulai di tepi perigi. Kenapa hari ini terasa panas? Rupanya karena pakai rompi. Rupanya kita kalau pakai baru ini panas aja bawaannya. Datang dia menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi, emakku datang. Dia mau berjumpa, tapi aku takut berjumpa sama emakku karena emakku tak Islam. Bolehkah aku berjumpa dengan emakku ya Rasulullah? Langsung dijawab ibu-ibu. Afa asiluha, boleh ku sambung silaturahim? Kata Nabi, siliha, silakan kau sambung tali silaturahim. Jadi boleh menyambung silaturahim walaupun berbeda agama. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, berilah dia hadiah. Boleh apa tidak memberi hadiah? Boleh. Jadi kalau ada orang beranggapan nanti kalau anakku masuk Islam dia akan jadi teroris, dia akan menjadi radikal, dia akan menjadi ekstremis, ini tidak belajar agama Islam yang benar. Islam yang benar adalah tak memutuskan tali silaturahim dalam masalah sosial, dalam masalah bertetangga, dalam masalah berkeluarga, tapi dalam masalah akidah tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Ada yang tak jelas? Ada satu yang tak jelas Pak Ustadz. Apa? Kenapa Ustadz nampak saya tak jelas? Itu berarti udah kepanasan kali. Tenang. Kenapa tenang? Karena mobil pemadam kebakaran sudah sampai. Bagi yang haus, bukakan aja mulut, nanti disemprot dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara saudaraku yang sudah masuk Islam, mu'alaf, jangan cuman diam, daftarkan segera ke Mu'alaf Center. Setuju? Kemarin saya sudah diminta oleh Pak Dr. Nurhodis peletakan batu pertama. Padahal saya di mana-mana sudah saya bilang dalam ceramah, jangan diminta aku meletakkan batu pertama karena beberapa batu yang kuletakkan tak bertambah-tambah. Tapi aku tak bisa menolak keinginan Pak Dr. Nurhodis. Dimintanya letakkan batu pertama, akhirnya kuletakkan juga. Kenapa engkau yakin hai Abdul Somad? Karena saudara-saudaraku dokter-dokter dari Sabang sampai Papua peduli, mereka akan mengirimkan batu-batu ini semua insyaallah. Amin. Dokter-dokter nih Masya Allah tabarakallah, bajunya putih, kerjanya di rumah sakit, tidak terlalu berat, masuk ruang pakai AC, hanya senyum-senyum, suntik-suntik, duitnya banyak. Bukan macam orang kerja mau jauh di sana berkubang, pas pagi mau bertanam padi di bawahnya sapi, pas mau pergi pagi bisa dibedakan itu orang itu sapi, pas pulang sore payah membedakan mana orangnya mana sapinya, berkubang di dalam. Dapatlah sekali panen 520 kg, itulah nisabnya zakat padi.
Pak ambulan jangan pulang dulu, ini nanti ada yang kepanasan kita semprot. Begitu hebatnya dokter-dokter. Maka saudaraku, bapak ibu dokter di seluruh Nusantara, peran dakwah kalian luar biasa. Dokter tak perlu tabligh akbar, dokter tak perlu khutbah, dokter tak perlu ceramah. Kirimkan saja ke nomor rekening Forum Dakwah Perbatasan. Setuju? Masya Allah, yang setuju bukan pula dokter. Tapi doa bapak ibu menyebabkan terbukanya pintu hati dokter-dokter itu, insya Allah. Amin. Dokter kelamin mudah-mudahan panjang umur, dokter kulit mudah-mudahan panjang umur, SPOG spesialis obgyn kandungan panjang umur, spesialis tulang belakang panjang umur. Dengan panjangnya umur bapak ibu dokter, bertambah keberkahan, sehat Republik Indonesia, sehat badannya, sehat raganya, yang paling penting sehat kantongnya. Hai bapak ibu dokter dimanapun berada, kalau kau punya duit, kirimkan duit. Tak ada duit, batu bata. Tak ada batu bata, batu kerikil. Tak ada batu kerikil, pasir. Tak ada pasir, semen. Tak juga bisa kau bikin semen, mati aja lah kau. Tak boleh begitu Pak Ustadz. Doakan yang baik-baik. Allahumma hdi qaumana, berikan hidayah kepada saudara kami, kaum kami, fa innahum la ya'lamun. Kalau sayang kepada saudara, apa buktinya sayang? Ajarkan dia supaya mati saat menghadap Allah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang sudah bersyahadat tidak hanya dikasih kain sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syahadat, udah, ini kain sarung. Tidak hanya cukup dikasih telekong dan mukena, tapi dibimbing bagaimana cara berwudu. Tak bisa wudu, tayamum. Setelah itu, sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jangan sampai tak sah. Ini semua, siapa yang dapat menjelaskan ini? Pak dokter sibuk dengan pasiennya. Itulah tadi para da'i-da'i yang sudah dipasangkan sorban. Berikut ini pemasangan sorban oleh Ustadz Abdul Somad yang didampingi oleh Ustadz Nur Khopak, Dr. Nur Hadis, dan Bapak DPD. Saya pun memasangkan. Salam, pasangkan lagi. Salam, pasangkan lagi. Apa tujuan dipasangkan sorban ini? Apa tujuan mereka ini kita resmikan? Supaya ustadz-ustadz, guru-guru kita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam. Ibu nanti malam sholat tahajud, bapak setiap sholat doakan supaya ustadz-ustadz kita lapang hatinya menyampaikan dakwah Islam. Ustadz Somad tabligh akbar dari Sabang sampai ke Papua, sampai ke Australia, sampai inilah jamaah nih, tak tahu dia orang belum move on. Pancing-pancingnya juga lagi. Hilang akhirnya bahan ceramahku. Aceh Tenggara. Makanya mereka lah yang nanti akan membimbing. Ibu-ibu sore-sore habis asar pengajian ya Bu. Ibu-ibu habis asar hari Jumat datang ke masjid surau langgar musola, bawa surat Yasin. Yang pertama ngaji Yasin bersama. Untuk tahap pertama jangan baca Yasin bersama-sama dulu, 5 ayat dulu. Dimulai dari ibu yang di depan pintu. 5 ayat ya Bu? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah, ibu di sampingnya Bu. Batu. Kalau nanti mana tahu ada yang begitu, jangan langsung diajak. Tak pandai ngaji kok kan? Tak pandai kan? Dia sudah mau datang, alhamdulillah. Ketika ibu-ibu sibuk dengan drakor, drama Korea. Ketika ibu-ibu sibuk mengecat warna merah, kuning, kelabu, kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Masih ada yang mau datang yasinan, alhamdulillah.
Mungkin ibu ini sedang batuk karena banyak minum es 3 drum. Kita pindah ke sebelahnya.